ketika kami boleh merenungkan, mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang hadir. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, baik juga jemaat kami yang ada di Tanjung Priok, yang mengikuti live streaming, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya baik, kita tentu selalu bersuka cita kepada Tuhan kalau kita pada saat ini boleh hadir, boleh bersekutu dengan Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita patut hargai segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terlebih kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, di mana kita boleh bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dan tubuh Kristus di tempat ini dengan penuh sukacita. Baik, untuk firman Tuhan yang saat ini saya akan bagikan kepada kita semua hari ini dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 5 ayat 1 dengan 11 boleh ditampilkan ya. Baik, puji Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dalam hati. Baik. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama boleh mengikuti dan boleh kita mempelajari, sehingga kalaupun nanti tidak semua kita jelaskan karena melihat waktu, ya biarlah Roh Kudus bekerja sehingga kebenaran ini kita boleh sama-sama mengerti, memahami, terlebih kita dikuatkan tentunya.
Adapun tema yang saya buat di sini adalah kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Iya, puji Tuhan. Sekarang kita melihat bahwa manusia ya pastilah memikirkan bagaimana supaya nanti dia selamat. Ya, kalaupun suatu ketika manusia itu meninggalkan dunia ini atau katakan meninggal dunia, dia pasti berpikir kemana saya nanti? Ya, apakah ke surga? Apakah ke neraka? Apa di mana kira-kira? Itu pasti ada dalam hidup dan pikirannya. Nah, oleh karena itu kita akan bahas nanti di sini bagaimana dalam surat Paulus ini Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus ya, untuk memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Ya, memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan itulah yang memampukan setiap orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang telah dihadapi. Ini sebenarnya tidak gampang, Saudara kasih, bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini seperti dari saksikan hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi kita ada semangat, ada sukacita. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam suatu pengharapan inilah kita sekalipun tantangan, permasalahan yang telah kita hadapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun semakin boleh dikatakan bertambah-tambah. Tetapi bagaimana kita supaya semangat itu ada? Nah, ini suatu yang kita renungkan, bagaimana kita mempunyai suatu pengharapan itu sehingga kita semangat dalam hidup ini. Ya, kita harus merenung, artinya sejauh mana kita bahwa sampai pengharapan yang pasti kepada Tuhan, bahwa kita selalu di dunia ini pergumulan demi pergumulan itu, tapi Tuhan memberikan suatu solusi, suatu ya jalan keluar kepada kita sehingga semangat itu ada. Karena banyak saat ini, saudara-saudara, banyak orang tidak semangat lagi. Tadi sudah sampaikan hambanya, tidak semangat lagi. Ya habis dia ibadah, dia rajin katakanlah baca Alkitab, berdoa, tetapi masalah-masalah yang dihadapi itu selalu banyak. Oleh karena itu, saudara kasih, pengharapan yang saat ini banyak juga orang ya, dia mempunyai pengharapan yang katakan tidak pasti, ya tidak pasti, bahkan sekedar angan-angan saja, ya ada seperti itu kan. Kalau kita cerita, saya berpengharapan bahwa saya nanti beli mobil. Wah, datang istri, enak aja kau, dari mana duitmu? Seperti itu kan. Nah, jadi ya seperti ini pengharapan-pengharapan ini, padahal sebenarnya angan-angan kita bahwa kita suatu ketika akan mendapatkan itu. Dan kita di sini maksud daripada Paulus ya, bagaimana pengharapan kita yang pasti nanti bahwa kita itu adalah pasti masuk surga. Ya pastilah kalau kita orang kudusnya Tuhan adalah tubuh Kristus ya, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita yang telah percaya kepadanya, bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuni, kita pasti masuk surga. Tetapi bagi orang-orang lain, saudara kasih, ini belum bisa dipahami dengan benar. Nah, karena itu kita akan kembali kepada firman Tuhan. Nah, saya saya coba untuk kita pelajari dulu yang pertama. Kalau di ayat pertama ini, sebab itu kalau di sana dikatakan di KJP itu Pak ya, karena itu kita yang dibenarkan oleh iman.
Ya. Sebab itu, karena itu kita yang telah dibenarkan. Kita yang telah dibenarkan oleh iman, ya. Oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, kalau kita sudah di dalam Kristus, dikatakan ya, bahwa kita ini sudah beriman di dalam Kristus, ini kan kita lihat ada damai itu dalam hidup kita. Damai itu ada dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat damai itu dalam hidup kita? Ya, itu kita lihat dari keseharian kita, bahwa kita itu sebenarnya sudah diberikan damai sejahtera itu kepada kita. Nah, sehingga kalaupun ada permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya, bahwa damai itu sudah menjadi milik kita. Nah, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saat itulah kita sudah menerima damai itu, karena kita sudah diperdamaikan bahwa Allah melalui Yesus Kristus, yang tadinya kita adalah orang berdosa dan upah dosa itu adalah maut dan hukumannya adalah neraka. Itu bahagian kita dulu sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, maka dengan Allah memperdamaikan Yesus Kristus dengan kita, maka Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Maka saudara kasih, kita ini akan menerima kasih karunia itu, bukan karena kehendak kita atau perbuatan kita sebenarnya, tetapi jelas bahwa kita diselamatkan itu adalah karena kasih karunia Allah saja. Itu harus kita renungkan. Kita hidup dan kita diselamatkan adalah karena kasih karunia Allah saja. Nah, oleh karena itu, yang pertama saya katakan ada 3 dasar pengharapan orang Kristen, orang percaya dalam kitab pembacaan ini. Ya, kita akan lihat dulu ayat 2 ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara, yang pertama kita sudah diselamatkan, tadi sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah saja. Ya, amin. Jadi kita sudah ada dasarnya kita, ya, sudah ada dasarnya, itu sudah pemberian Allah, ya, pemberian Allah dengan gratis, ya, karena kasih karunia Allah, ya. Sebab kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, ya. Kita adalah tadinya saya sudah katakan adalah orang berdosa yang hukumannya adalah ke neraka, tetapi ya kita harus percaya, ya kita harus percaya, sudah percaya kita bahwa atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan mengembalikan makna dan tujuan hidup manusia. Tujuan daripada Allah kita itu adalah supaya kita itu nanti akan diselamatkan bersama-sama di dalam surga. Kita akan baca dulu 1 Petrus 18 ya. 1 Petrus 1 dulu saya lihat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan demikian. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini saudara kasih. Nah, jadi saudara kasih, ini adalah kita karena telah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan darah Kristus itulah kita tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita sudah dikuduskan, ya, puji Tuhan. Ini. Nah, kemudian sudah kasih, puji Tuhan, ya. Yang kedua,
Ya, kita lihat di ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita saat ini kalau kita baca dengan pelan-pelan bahwa tujuan daripada Tuhan kepada kita, ya, supaya kita sedang dibentuk, kita dibentuk Tuhan, ya, oleh Yesus Kristus, supaya kita itu sebenarnya dibentuk supaya kita dewasa. Itu sebenarnya. Di dunia ini kita dewasa, jadi tidak lagi seperti anak-anak kecil, ya. Kita lihat saat ini banyak, orang-orang sudah kelihatannya dewasa, tapi pemikirannya bukan dewasa, saudara kasih. Masih boleh kekanak-kanakan. Itu makanya kadang-kadang orang-orang kayak anak-anak, ya. Coba kita lihat dulu dia sikapnya itu. Coba. Nah, ada hal seperti itu kita lihat, dan mungkin kita juga pernah mengatakan itu kepada teman-teman kita. Dia tidak dewasa, dia tidak dewasa. Nah, oleh karena itu kita di saat ini dibentuk Tuhan supaya kita ada masalah itu sebenarnya supaya kita itu ditahan uji, tahan uji. Jadi kalaupun ada masalah sebenarnya bagi kita, ya, orang kudusnya Tuhan, kita tidak perlu lagi gampang-gampang. Artinya saat ini contoh, ya, marah atau bersungut-sungut, ya. Sering itu ada banyak orang saat ini selalu bersungut-sungut, itu kelihatannya sangat-sangat banyak. Tetapi di dalam orang kudusnya Tuhan tidak demikian, saudara kasih. Kita harus memang renungkan itu. Kalau kita sudah tahan uji, kita memang dibentuk Tuhan supaya kita itu kuat, sebenarnya kuat. Sehingga kita itu sebenarnya tampil beda. Selalu saya katakan tampil beda. Jadi bisa aja nanti, wah ini siapa itu ya? Oh, si A contohnya, gimana dia ibadah. Nah, itu menggambarkan kita sebenarnya, ya, di dalam keseharian kita, dalam tetangga kita, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita sebenarnya kelihatannya sudah dewasa. Inilah yang dibentuk Tuhan, bahwa kita itu sebenarnya kita diselamatkan Tuhan itu terbentuk pola pikir kita juga, pola langkah kita, pola kata-kata kita, ya, selalu terbentuk itu. Ya, kenapa? Ya, itu maksud Tuhan supaya kita tetap tahan uji, ya, supaya kita di hadapan Tuhan semakin indah dan juga di hadapan saudara-saudara kita. Nah, kita akan mengalami proses itu, ya, atau pembentukan Tuhan melalui sebagai persoalan kita hadapi. Saya jelas. Jadi walaupun ada persoalan kita hadapi, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan kita, itu adalah hal-hal yang memang kita harus renungkan bahwa kita adalah diuji Tuhan. Mungkin kita akan berada dalam situasi yang tidak saat ini kita lihat, ya, tidak menyenangkan, ya. Kenapa tidak menyenangkan? Karena di tengah-tengah keluarga mungkin, ya, kita itu sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Nah, sehingga setiap kita cerita, ya, setiap kita bawa satu usul, mereka selalu menolak daripada kita. Nah, sehingga apa yang terjadi, ya? Hal-hal ini sebenarnya adalah supaya kita itu betul-betul juga terbentuk, terbentuk. Nah, bagaimana kita sebenarnya mengatasi persoalan-persoalan itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah daripada jemaat, di tengah-tengah lingkungan kita sebenarnya harus tetap selalu dewasa, ya, selalu dewasa. Tidak lagi seperti anak-anak. Jadi tidak kita jadi batu sandungan, saudara kasih. Saat ini kan sebagian saya katakan orang Kristen itu bisa juga batu sandungan, saudara kasih, ya. Artinya maaf, ya, sombong kelihatannya. Kalau ibadah kan, kalau seperti kita
orang-orang Kristen ya, atau pesta lengkap pakai jas dan lain sebagainya. Kalau mereka kan sepertinya teman-teman kita yang lain kan biasa-biasa saja, tapi kalau kita memang pakai mobil, bila perlu mobil mewah walaupun itu kita sewa, ya kan? Nah itu, tetapi maksud Tuhan sebenarnya tidak seperti itu ya. Walaupun kita itu apa adanya dalam hidup ini, kita ingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah. Tetap kita harus ingatkan itu sebagai kasih. Kita hidup ini kasih karunia Allah. Dan kita juga bisa atasi segala persoalan itu. Kita tahu bahwa kita itu adalah diberikan Tuhan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita benar-benar di tengah-tengah keluarga jadi berkat. Itu jadi berkat. Kita sapa dengan saudara-saudara kita yang lain, salam atau apa kabar, ya seharusnya seperti itu. Saya bukan supaya menunjukkan pribadi saya baik, tidak. Kalau saya dalam di sana itu dalam RT saya selalu saya katakan bahwa saya itu adalah memang saya sapa. Dan waktu dulu mereka dalam sholat id itu, surah kasih, ketika mereka datang, saya sudah salamin mereka, maaf lahir batin. Dan mereka senang sekali. Ketika kita juga berhubungan satu dengan lain, kita betul-betul ada damai sejahtera sukacita itu bagi kita. Nah itu sebenarnya. Jadi kita itu ya sebagai orang kudusnya Tuhan, ya harus banyak kita belajar. Supaya apa? Ya supaya apa? Supaya kita di dalam lingkungan kita itu bisa nanti kita bawa jiwa-jiwa dan boleh kita kabarkan kabar keselamatan, kabar Injil keselamatan kepada mereka. Nah itu supaya kita bisa nanti berani menyampaikan di sana. Ataupun juga beribadah kita nanti tidak ada lagi suatu permasalahan-permasalahan karena tetangga, tetapi mereka selalu dukung. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga ya 5 surah kasih ya Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kita selalu disertai Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya. Kita pastikan itu, kita selalu disertai Tuhan Yesus di dalam setiap langkah hidup kita, karena kita itu adalah sebagai tubuh Kristus. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya rasa takut ya, rasa gelisah ya, rasanya kesepian, tidak seperti itu. Tetapi kita harus pahami ya, bahwa kita ini adalah orang kudusnya Tuhan. Kita ya sudah ditebus ya, sudah ditebus dari darah Yesus Kristus di kayu salib ya. Sehingga untuk menebus segala dosa-dosa kita ini harus yang kita pahami, karena teman-teman kita yang lain supaya kasih bahwa memang Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Benar. Tetapi kita harus tambahkan dan kita harus lihat di dalam Alkitab mengatakan bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuni. Karena banyak orang masih merasakan bahwa dosa-dosanya belum diselesaikan Tuhan dengan sepenuhnya, artinya tidak tuntas ya. Padahal Yesus mati di kayu salib dan menebus segala dosa-dosa manusia yang telah percaya kepadanya. Itu sudah selesai di buat Tuhan Yesus. Tidak ada lagi pekerjaan Tuhan Yesus yang belum selesai. Semuanya telah selesai. Nah dengan itu, seperti yang dikatakan bahwa di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita itu betul-betul memang memahami bahwa kita ini sudah ditebus ya, sudah ditebus dan lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Nah ini, jadi itu selalu kita katakan bahwa kita itu adalah orang kudusnya Tuhan, dan ya dosa-dosa kita telah diampuni, ya telah diampuni Tuhan. Dulu, sekarang, dan nanti. Kita harus memang selalu jelaskan itu. Walaupun ya teman-teman kita yang lain belum bisa pahami. Tapi sebagai rahasia, ini salah satu rahasia daripada setiap Injil keselamatan ini kepada saudara-saudara kita yang lain.
bahwa Yesus itu kita harus kabarkan mati di kayu salib adalah untuk menebus segala dosa-dosa manusia yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Nah itu. Nah kemudian kita harus pahami juga di Petrus mengatakan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mati 2 kali lagi. Ya kalau memang artinya dosa-dosa manusia itu masih ada, ya Yesus harus mati. Tetapi dikatakan Alkitab tidak seperti itu, ya. Dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ini harus kita renungkan dan kita harus sampaikan dan kita harus proklamirkan dalam setiap hidup kita. Segala dosa-dosa kita, segala, bukan sebagian, ya, bukan sebagian. Nah, itu harus kita pahami. Nah kemudian bahwa setelah itu, ya, kita sudah diselesaikan dan kita sudah artinya dosa-dosa diselesaikan, itu adalah karena kasih karunia Allah. Maka kita selalu kita lihat dulu Efesus 1 ayat 13 ini selalu sampaikan hampir tiap minggu supaya kasih oleh Efesus 1 ayat 13-14, ya. Dikatakan seperti ini supaya kasih, ya. Di dalam Dia, dalam Yesus, ya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Yesus, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah diselamatkan, ya. Nah kemudian Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Sekarang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain, ya, selalu mengundang Roh Kudus itu di dalam persekutuan atau di dalam dirinya, itu tidak alkitabiah, ya. Karena itu sudah satu paket, bahwa kita percaya Roh Kudus itu telah dimateraikan sebagai jaminan untuk selama-lamanya. Itu sudah permanen. Jadi supaya kasih, berbahagialah sebenarnya kita orang kudusnya Tuhan, ketika firman ini, kebenaran ini kita pahami dengan benar, maka kebenaran itu juga kita harus sampaikan kepada saudara kita yang lain, ya. Baik itu mungkin secara telepon, baik itu melalui ataupun juga membagi seperti Pak Dales dan juga hamba-hamba Tuhan di sini, disampaikan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, atau juga khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan di sini kita sebarkan. Itu adalah suatu artinya pelayanan kita, bahwa kita sudah terlibat di sana untuk menginjili saudara-saudara kita supaya mereka boleh diselamatkan. Itu adalah kehendak Allah, bahwa supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini harus kita camkan, bahwa kita terus belajar, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman kita, ya ini juga kebenaran ini kita sampaikan kepada mereka. Nah, ada lagi di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan seperti ini, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12, ya. Jadi keselamatan itu tidak ada kecuali hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, berbahagia kita, ya, orang kudusnya Tuhan, bahwa kita telah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah sebagai juru selamat kita hari kekal sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya,
Puji Tuhan, kita saat ini sebagai orang yang telah dikuduskan dan diselamatkan Tuhan. Tugas kita apa saat sudah kasih? Saya selalu sampaikan di mimbar ini, ya. Mari kita sebenarnya saat ini, sepanjang masih hidup kita, mari kita sama-sama sebarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya juga selalu katakan kepada saudara-saudara, saya harus menyaksikan, kita harus bersaksi, ya, kita harus bersaksi. Kalaupun suatu ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, atau katakan meninggal dunia, pastikan bahwa kita itu sudah pasti nanti masuk di dalam surga. Saya katakan itu di mana kalaupun saya bawa renungan, selalu sampaikan seperti itu. Walaupun ya di sebagian teman-teman saudara-saudara kita ya banyak orang Kristen menjadi sinis ya melihat kesaksian-kesaksian kita kadang ya baik itu keluarga, selalu dia mengatakan, terlalu berani dia mengatakan bahwa dia adalah orang kudus, orang yang telah pasti masuk surga. Terlalu berani, sementara kita lihat perbuatannya tidak sesuai. Wah, ini sangat bertentangan, tidak benar itu. Nah, ada kadang-kadang seperti sudah kasih, ya. Tetapi ya kita harus saksikan. Kalau mau belajar dengan kita, mari kita belajar atau bawakan kepada jum kita atau kepada hamba-hamba Tuhan supaya kita nanti boleh belajar. Karena kita kadang-kadang mungkin belum bisa memahami dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, jangan kita paksakan menjawab itu, ya, karena nanti juga bisa salah. Tetapi yang pasti kita harus pastikan ketika kita meninggal ataupun suatu ketika tidak ada di dunia ini, pastikan bahwa kita sudah ada di dalam surga. Harus saksikan saudara kasih. Jangan seperti saudara-saudara kita yang lain saudara kasih. Ya, saya sudah berapa kali selalu melihat saudara-saudara kita ketika ada orang meninggal, ya, orang meninggal dunia. Jadi tentu ada kan penghiburan-penghiburan. Apa dikatakan oleh saudara-saudara kita? Tenanglah, ya, tenanglah kita semua. Karena saudara kita ini yang sudah telah dipanggil Tuhan ini sudah di dalam surga, katanya. Padahal kalau waktu hidup, pernah itu saya kadang-kadang sampaikan kepada teman-teman atau juga di kampung, di Jakarta ini ya. Bagaimana? Saya kadang sampaikan, tanyakan. Kalau umpamanya hidupmu suatu ketika atau katakan meninggalkan tempat ini, dunia ini, apakah Anda, saudara, memastikan bahwa kamu pasti masuk surga atau masuk neraka? Saya katakan seperti itu. Wah, itu kan kita tidak tahu itu, bagaimana kita tahu, ya kan? Dia tidak tahu, tidak paham itu. Tetapi kalau meninggal dia, dikatakan bahwa dia sudah di surga. Padahal yang sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu suatu kesaksian kita itu bahwa kita selamatkan Tuhan kepada saat ini, kita juga harus saksikan kepada banyak orang lain. Sehingga kalaupun nanti ada suatu umpamanya penghiburan, saya tetap akan ingat kalau ada mengatakan, oh, bapak ini atau ibu ini atau saudara ini pernah bersaksi kalau sudah meninggal dunia pasti masuk surga. Itu adalah iman percayanya. Iman percaya dia sudah seperti itu. Jadi tetap kita proklamirkan, jangan kita ragu mengatakan seperti itu. Supaya banyak orang memahami bahwa kita itu ketika kita meninggalkan dunia sudah pasti masuk surga. Itu tujuan hidup kita yang akhir sebenarnya dalam hidup ini. Jangan seperti yang telah meninggal tadi. Dia belum percaya, dia belum yakin. Tetapi ketika sudah meninggal, hamba-hamba Tuhan dan yang lain selalu mengatakan dengan yang sama, sudah di surga. Ya, sebenarnya tidak benar, sebenarnya tidak benar seperti itu. Tidak ada cara seperti itu. Nah, jadi jelas walaupun seperti tadi saya katakan itu, walaupun kita kadang-kadang dihakimi gitu ya. Kadang kan apalagi kita, maaf ini orang dari Sumatera, kalau kita katakan bahwa kita sudah pasti mau surga ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, dikatakan, wah, kamu itu sok-sok daripada suci,
kamu itu sok pintar dan lain sebagainya. Nah itu walaupun banyak kata-kata itu, tetap kita akan tenang. Supaya kita tetap tenang dan kita tak jawab dengan baik bahwa kita konsep daripada kita saat ini sudah jelas. Nah, jadi supaya kasih, kadang-kadang mereka memang saat ini pernah saya tanya-tanyakan baik saudara-saudara kita sedikit lagi supaya kasih ya. Mereka memang berharap bahwa saat ini mereka itu mempunyai satu konsep bahwa mereka pasti atau masuk surga itu adalah karena memang perbuatan, ya. Nah ini konsep mereka itu, mereka masih memegang pandangan bahwa keselamatan itu hanya didapati, ya, diketahui atau juga diukur dengan perbuatan baiknya. Kalau nanti dia itu lebih banyak baiknya itu ya masuk surga, tapi kalau umpamanya katakan kesalahannya lebih besar, nah ini mungkin memang bagiannya ke neraka. Jadi mereka berlomba-lomba supaya berbuat baik. Nah kita kan sudah bahas itu, saya tidak terlalu bahas sampai detail bahwa kita itu sebenarnya bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita itu adalah di bawah hukum kasih karunia Allah. Jadi harus kita pahami, ya, harus pahami bahwa kita adalah dikasih karunia Allah. Itu hanya itulah yang saat ini saudara kasih kita diselamatkan, bahwa kita itu adalah di bawah kasih karunia Allah kita diselamatkan. Saya selalu sampaikan itu. Jadi saudara-saudara yang saat ini jemaat Tuhan yang berbahagia saat ini, baik juga saudara-saudara yang lain yang mendengarkan live streaming dan juga nanti mendengarkan daripada khotbah kami ini, ya, ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan kita itu, ya, perbuatan kita itu dia dilihat oleh Tuhan adalah seperti kain kotor. Kesalehan kita itu dilihat daripada dinilai Tuhan adalah seperti kain kotor. Ada Yesaya 64 kalau nggak salah ayat 6 itu kalau nggak salah itu, ya, nanti bisa dibaca di rumah sebagai kasih. Jadi, nah, yang jelas kita saat ini sekarang, iya, bukan karena perbuatan. Nah, oleh karena itu sebagai kasih, ya, sebagai kesimpulan, ya, khotbah saya pada saat ini saya tidak terlalu panjang karena saya sudah sampaikan kepada hamba Tuhan kemarin paling saya sekitar 45 menit atau 40 menit di Efesus 2, ya. Efesus 2 ayat 9. Ini sebagai kesimpulan daripada khotbah saya saat ini. Dikatakan seperti ini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini adalah sebagai renungan yang kita harus pahami, ya, bahwa hanya kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan melalui iman percaya kita, ya. Hanya kasih karunia itu, selain tidak ada. Jadi kasih karunia itu dulu yang lebih ditonjolkan, ya, melalui iman. Jadi iman kita itu adalah sebagai jembatan saja, tetapi sebenarnya kita itu diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah saja. Nah, oleh karena itu sangat kita bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat, ya, yang kasihnya yang sangat-sangat luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kasih, ya, mari supaya kita sama-sama proklamirkan kebenaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita telah diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah seperti di ayat 8 ini, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Sekalipun memang ada orang, wah, apakah tidak perlu kebaikan? Oh, perlu, tetapi bukan suatu syarat, ya. Kalaupun kita saat ini baik sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita telah diselamatkan Tuhan, oleh karena itu kita anak Tuhan dan juga yang mendengarkan kebenaran ini, sebagai ungkapan kita telah kita diselamatkan, saudara kasih,
kita akan lebih taat, lebih rajin beribadah, merenungkan firman Tuhan, ya, memberitakan kabar baik ini, mengucap syukur, ya, berdoa, pagi-pagi bangun, ya, baca kitab sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu harus kita pahami, ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Perlulah kita supaya kasih lebih taat, lebih dengar ya firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Bapa, kami diselamatkan adalah karena kasih karunia Allah saja. Kami sangat bersyukur ya Bapa, ketika kami pahami kasih-Mu yang sungguh luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Yang seharusnya kami, yang tadinya karena kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau telah menebus kami karena kami telah percaya ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami, dan Engkau bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Sehingga suatu saat ketika Yesus datang menjemput kami, orang-orang kudus-Mu, tubuh Kristus, di awan-awan, boleh kami nanti bertemu di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Inilah suatu kebahagiaan, pengharapan yang pasti bagi kehidupan kami atas kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Sekalipun hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu menjabarkan dalam setiap hidup kami, sehingga kami memahami, mengerti, terlebih mempraktikkan kebenaran ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga Tuhan selamatkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita serahkan kepada Bapak Dales.